Kamis ini. Oke, yang spesial pada hari ini adalah Mr. Tom yang merupakan country manager dari J-Education. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya sedikit background beliau. Nah, beliau ini merupakan sudah berkecimpung ya di dunia industri keuangan kurang lebih start dari tahun 2009 dengan memulai karirnya sebagai mortgage atau memberikan kredit berjangka untuk sebuah cicilan seperti properti atau rumah gitu ya. Dan start di 2013 beliau sudah melakukan spesialisasi di dalam online trading. Dan seperti yang tadi sudah saya infokan bahwasannya saat ini selain membantu J-Education untuk memprovide edukasi, Mr. Tom juga merupakan Head of Analysis Department in Vision Capital Market. Oke, itu saja ya. Aku tahu Bapak dan Ibu pasti udah nggak sabar ya, sama seperti aku. Okay, Tom, I think you can get started now. Yeah, we can get started. I try to share my screen. And I hope so that you can see my screen. Okay. Today we start with the website finviz.com and we check how it looks the situation on the market. Oke, jadi sebelum saya menerjemahkan apa yang Mr. Tom saat ini sedang bicarakan, seperti tema kita pada sore hari ini, yaitu kondisi saat ini di pasar keuangan ya, dan kita sudah memulai seperti yang ada di layar Bapak dan Ibu, yaitu kita start atau mulai dengan membuka dari sebuah website finviz.com. Oke, Tom. Okay, great. This website helped me to recognize how it looks the situation on the market, like the general feelings. Oke, jadi menurut Mr. Tom, website ini membantu Mr. Tom untuk menganalisa secara general nih gimana sih mood yang terjadi di pasar keuangan saat ini. Okay, in this first line, yeah, we can see there's some general indexes around the world, like the S&P 500, like the Nasdaq, and every these indexes are very near to top. Oke, jadi di website ini kita bisa melihat ya beberapa indeks yang terkenal di pasar dunia ya. Ini letaknya ada di paling atas ya di website ini, seperti Dow Jones, S&P, dan juga Nasdaq. Yeah, and this things what I can see here in this website help me to recognize that now we have a positive move on the shares, and now we only have to find the opportunities where is the possible to make the some buy. Oke, jadi dari indeks ini, dari yang kita lihat di chart ini, kita bisa melihat nih positif mood ya, mungkin terlihat dari warnanya sehingga kita bisa melakukan proses pembelian atau buy. Before, when we start to speak directly about the market, what is the good to buy or sell, we have to say that every these things what we say in this webinar is only educational things, and it's not possible to take this information like the investment recommendation. Oke, jadi sebelum kita lebih lanjut lagi ya membicarakan tentang apa sih yang bisa kita beli dan kita jual di dalam pasar keuangan untuk semua saat ini, Tom ingin memberikan disclaimer ya bahwasannya apa yang disampaikan, informasi apapun ya yang disampaikan sore hari ini adalah sifatnya informasi dan edukasi, bukan saran untuk membeli sebuah instrumen seperti itu. Yeah, because we don't have a permission to recommend something to client, we only allow to educate our client, and we do this things in the GE education. Ya, seperti pada hakikatnya ya, kita tidak diperbolehkan untuk memberikan saran kepada Bapak Ibu. Oke, harus beli instrumen ini, tetapi seperti fungsinya J-Education yaitu memberikan edukasi dan informasi. Great. Okay, let's continue and let's start to speak direct about the market. Okay. The first things I say that we can see the positive mood on the shares,
and we have to find only the opportunities, what is too good to buy the type of shares, some typical companies. Oke, jadi kita bisa melihat ya bahwa ada positive mood ya di sahamnya. Di sini kita bisa menentukan kira-kira saham apa sih yang bagus untuk kita beli. Next when what we try to speak, it will be a little bit about commodities. We say something about the price of oil. We say something about the price of gold. And before that, at the first, we start to speak directly about the currency. Oke, jadi selanjutnya kita akan berbicara sedikit mengenai komoditas, lalu juga kita akan berbicara tentang gold atau emas, dan yang pastinya kita akan berbicara mengenai mata uang atau forex ya. Okay, now you can see here the graph. This is the USD Index, and this index represents the power of the USD against another currency. Oke, jadi di graf yang mungkin di screen Bapak dan Ibu ya, di sini kita bisa lihat ya kekuatan dari mata uang USD melawan mata uang asing lainnya. Yeah, and now here we can see that the power of the USD is stronger, and now only we have to choose the correct currency against the USD. Where is the good to buy the USD? Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di grafik ini, kita bisa melihat bahwa USD ini sedang menguat ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari pasangan mata uang mana nih yang tepat untuk kita lakukan proses buy. Great. Before that, when we skip to trading platform, I prepared one slide. This slide it's about the inflation in the US. And now we can see the 1 year inflation now in the US it's 62%. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke platform 60.2, sorry, I made a mistake. Oke, jadi sebelum kita lanjut ya berbicara lebih lanjut mengenai grafik yang tadi, kita akan melihat nih seperti di layar Bapak dan Ibu mengenai persentase dari inflasi yang terjadi di Amerika, dan seperti yang sudah terlihat di layar bahwasannya saat ini angkanya itu ada di 6,2%. It means that the inflation decreased our savings, and now it's a good time to start to think about that, about the investment money. Because when we keep the money in the bank account, it means that every year we lost 2.6% of our money. Oke, jadi seperti yang Bapak dan Ibu lihat ya, bahwasanya nilai inflasi ini semakin tinggi, yang artinya nilai dari mata uang kita pun akan berkurang. Nah, ini adalah saat yang tepat untuk kita berpikir untuk melakukan investasi terhadap uang kita. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita keep aja uang kita, pasti nantinya akan ada potongan atau seperti bunga ya di dalam bank itu. We expect, because now we can see that increase the inflation in the US, increasing the inflation in the Europe, and now skip how it looks the inflation in Indonesia. And in this moment, okay, we can here. And now in this moment, we can see that the inflation here in the Indonesia, it's around 2%, but we expect that during few months, increase maybe for 3, 4, 6%. Oke, jadi seperti yang sudah terlihat di layar ya Bapak dan Ibu, bahwasannya ini adalah presentase dari nilai inflasi yang terjadi di Indonesia. Saat ini menyentuh di angka 2%. Kemungkinan kita bisa berekspek bahwasannya nanti akan ada kenaikan mungkin sekitar 3-4% beberapa bulan setelahnya. Yeah, and when you check in the 2014 in your country was inflation around 8%. Oke, jadi dari grafik ini pun kita sudah bisa melihat ya angka inflasi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia itu ada di tahun 2014, yaitu menyentuh di angka 8%. Yeah, when this inflation will be 10 years, similar or same, it means that 80% of your savings disappear. Oke, ini artinya kemungkinan kalau misalnya inflasi ini terjadi lagi mungkin di 10 tahun kemudian,
artinya tabungan yang kita punya akan hilang sekitar 80%. Correct. And this is the things what we have to think about it, that it's a good time to invest the money. Yeah, Okay. because the invest the money, it's a protect under the inflation. Oke, jadi ini adalah salah satu alasan ya kita sudah mulai harus memikirkan untuk melakukan investasi terhadap uang kita ya, karena itu adalah salah satu cara kita untuk melindungi aset yang kita punya. Right. Now we skip to our trading platform MetaTrader 5, and we try to check each of our instrument, where is the good opportunities to make the buy or sell, or what is my personal opinion for this market. Oke, jadi sekarang kita langsung ke platform trading kita. Di sini kita akan bisa menganalisa ya kapan yang tepat untuk melakukan buy atau sell, action buy atau sell, dan ini berdasarkan opini dari Tom. This is the long-term focus for currency Euro-USD, and now in this moment, currently we are in the downtrend. Oke, jadi ini adalah grafik ya dari Euro-USD, dan seperti yang Bapak dan Ibu lihat bahwasannya saat ini kita ada di downtrend. Yeah, and now when we can see the downtrend, yeah, we try to find the opportunities for sell position. Oke, jadi kalau misalnya kita melihat downtrend, ini adalah kita bisa menjadikan opportunity atau kesempatan untuk melakukan action sell. Now in this moment, we are on the bottom of this market, and for me, doesn't make sense to sell in this moment. Yeah, I have to wait when this market make some correction, go up, and after that open the position for sell. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat ya di sini ada sedikit koreksi, dan menurut Tom ini nggak masuk akal ya. Kalau misalnya nanti ada pergerakan ke atas, baru di situ dia akan melakukan action sell. Yeah, I draw this trend line. Yeah, this trend line told me where is to go to think about it, that it's a good time to open the position sell. Yeah, I expect that the market now go up, touch or around this position, I want to open the position for sell. Oke, jadi Tom sudah menggambarkan garis ya. Di situ bisa membantu dia nih untuk menentukan kapan dia harus melakukan action sell. Kalau nantinya harga bisa menembus yang tadi garis yang sudah dia buat, yang garis merah itu, nah di situ dia akan melakukan action sell. Yeah, for me, it's a nice when I try to find the opportunities where is the possible to find the more signals for this position. Yeah, here I have the one trend line, and this one it's a local small support. Here the market reflect on this place, and I expect that this support now to change for resistance. Oke, jadi menurut Tom tidak hanya garis downtrend, tetapi dia juga senang untuk mengumpulkan beberapa seperti signal ya dari grafik yang ada dilihat. Seperti yang Bapak dan Ibu lihat, ada garis sama datar itu merupakan garis support. Nah, dia berharap garis support ini akan menjadi garis resisten nantinya. Great. Now, when I open the sell position around this level, yeah, my risk will be around 2%, yeah, but my profit I expect around 3% somewhere here. Oke, jadi kalau misalnya Tom melakukan action di titik tengah yang tadi itu, mungkin resikonya dia akan ada sekitar 2%, tetapi profitnya itu akan ada di 3%. Yeah, and for long-term focus, yeah, it's possible take the target somewhere here, and it's a 7% profit. Oke, jadi untuk fokus jangka panjang ya bisa kita melakukan action di sini. Di sini bisa kita lihat bahwasannya profitnya itu ada di sekitar 7%. Yeah, and this is the opportunities what I try to find, because I risk 2% of my account, but my profit, my probability profit, it's a 7%. Oke, jadi dari posisi itu selain profit
profitnya 7%, tetapi bisa kita lihat bahwasannya resiko yang mungkin terjadi itu hanya sekitar 2%. One fundamental news why I expect that the dollar will be stronger than the euro. I expect that in the USD increase the interest rate the sooner than euro. Oke, jadi selain itu juga Tom akan mengkombinasikan fundamental analysis, di mana USD akan menguat di saat menaikkan bunganya ya, seperti itu. I think that I try to explain these things very slowly and very clear, and I hope so that our audience understand what I mean. Oke, jadi Tom berusaha untuk menjelaskan materi ini ya dengan sangat jelas dan juga perlahan ya, supaya audiens pada sore hari ini Bapak dan Ibu bisa mengerti. Oke. Yeah, let's try to check another currency. Another currency, it's a GBP to USD. The situation it's similar because here we can see the downtrend too. And now it's only question when we open the position for sell. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke pasangan mata uang GBP USD, di mana trennya pun sama, yaitu downtrend. Dan di sini kita sedang menggambar garis ya untuk melihat possibility atau kemungkinan kita melakukan action sell. Yeah, when I check here, I draw the trend line. Now I find some here the support level. What I expect that maybe this level change to resistance. And now I know that I want to open the sell around this level. Oke, setelah itu dia juga coba menggambar garis untuk menentukan titik support yang nantinya sama seperti hal tadi ya, akan berubah menjadi sebuah titik resisten yang akhirnya itu merupakan satu signal ya, tanda di titik ini saya harus melakukan sebuah action sell. Yeah, let's go for USD to Switzerland. Here we can see the uptrend. Yeah. Now I draw the trend line like that. Now we have to understand that the first of this currency it's a USD. It means when the market go up, USD it's stronger than the second currency. Oke, selanjutnya kita akan ke pasangan mata uang USD Swiss franc, yang artinya kalau misalnya marketnya go up atau naik ya trennya, itu artinya USD menguat dibandingkan dengan Swiss franc. Now I draw the trend line, and when the price will be above this trend line, I think about it about the buy position. Now the market is on the local top. For me, it's better to wait when this market make some correction and little bit above of this level by this market. Oke, seperti yang kita sudah lihat bahwa Tom sudah menggaris ya sebuah trend line, dan Tom akan menunggu dulu nih kalau seandainya akan ada sedikit koreksi di mana harganya akan menurun ke bawah. Nah, di situ dia akan melakukan action. Yeah, why? Because when I buy this market around this level, yeah, my risk will be around 1.4%, but the first target, what I can see, it's a 2.5%, or when I wait for a longer target, then it's possible to think about it around this level, and it's around 6.5%. Oke, jadi pada saat dia melakukan action buy di situ, kita bisa melihat bahwasannya risknya itu sekitar 2%. Tetapi kalau misalnya dia mau menunggu sedikit, itu profitnya itu bisa di level sekitar 6%. Now I say that it's a good time for free example to open the position for USD that will be stronger, but we have to choose on our account only one or two opportunities, no
take every opportunities what we can see on the market. Oke, jadi memang ini adalah saat yang tepat untuk melakukan action buy untuk USD. Seperti kita tahu ya, bahwasannya USD saat ini menguat, tetapi kita juga harus berhati-hati. Hanya melakukan 2 aksi aja atau 2 action aja di dalam akun kita. Why? Because when we open 4 position with the same stream and we don't have to, then it means that we take the 3 times or 4 times the loss. Oke, kenapa? Karena kalau misalnya kita membuka misalnya 4 posisi dengan stream yang sama dengan metode atau arus yang sama seperti ini, itu kemungkinan kita akan loss-nya itu lebih tinggi, bisa 3 atau 4 kali. Yeah, for me then it's better to think about it that I open the 1 position in the Euro USD and after that maybe choose the USD Switzerland. Oke, jadi kalau menurut Tom, mungkin dia untuk saat ini akan coba untuk membuka Euro USD atau USD dengan Swiss franc. Why I don't say the Great Britain? Because I can see that the Great Britain pound it's a little bit stronger than the euro. Oke, kenapa nggak di GBP USD? Karena kalau menurut dia GBP itu sekarang posisinya sedang lebih kuat ya dibandingkan dengan USD. Every this impact now what we speak about it, it's named the correlation in the financial market. If you want to know more about the correlation, we have 1 lesson in our education about this topic. Oke, jadi segala informasi yang saat ini sedang disampaikan Tom ini disebutnya adalah korelasi di dalam pasar keuangan. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu mau tahu lebih lanjut mengenai korelasi di dalam pasangan mata uang ini, materi ini ada di kelas kita. Great. Now we continue about the correlation, because I can see that here the 1 impact. 1 impact is now we skip to oil. This is the graph of oil. Here we can see the uptrend. Now we make here some flat movement and we broke this level and now the market start to fall down. Oke, jadi bicara soal korelasi, nah ini adalah salah satu contoh ya, di mana ini harga minyak ya. Nah di sini kita bisa lihat ya uptrend, tetapi ternyata ada sedikit koreksi yang dimana akhirnya dia menembus harga di garis merah yang kedua itu. Why I now speak about oil? Because the price of oil has impact for currency Canadian dollar. Oke, kenapa dia berbicara soal minyak ya? Karena harga minyak itu juga memiliki impact terhadap harga USD dan Canadian dollar. Now here, this is the USD. This is the currency pair USD to Canadian dollar, and it means when the market go up, that the US dollar is so stronger than the Canadian dollar. Ya, kenapa? Karena seperti yang sudah dilihat ya di graf, di saat grafiknya naik itu artinya USD itu menguat dibandingkan dengan Canadian dollar. And for me, the price of oil it's something like the confirmation about my good choice to open buy or sell position. Ya, itu dia kenapa korelasinya itu adalah di minyak ini. Kalau misalnya dari informasi yang kita lihat dari grafik ini bisa sangat menentukan action kita. Kapan kita harus membeli dan kapan harus kita menjual. When the price of the oil start to decreasing again and start to falling down, here the price go upper and upper. Ya, itu misalnya tadi harga minyak tadi turun, maka harga dari pasangan mata uang USD Canadian dollar maka dia akan terus naik. For me now the price is too high, but when the price make a small correction here, maybe around this level, I want to think about that I want to open the buy position. Yeah, my risk will be around 2%. My profit here will be around 3.5%.
Oke, jadi kalau menurut Tom untuk saat ini harganya sedikit mahal ya. Kalau seandainya nanti akan ada koreksi, dia akan melakukan yang namanya action buy, di mana nantinya profitnya itu akan sekitar 3%, tetapi untuk resikonya itu nanti akan sekitar 2%. Yeah, and this is the opportunities what I want to find from the financial market, because when you want to be successful, you have to have some plan. When you only open the position and say, hey, now I have 1 hour free to earn some money, and I open the position random, usually this type of person lost the money. Oke, inilah menurut dia katanya kalau misal kita punya perencanaan di dalam menentukan opportunity atau kesempatan yang ada di market. Kalau misalnya nih kita punya 1 jam waktu free, tetapi kita melakukan pembelian secara random, udah pasti kita akan hilang uangnya, seperti itu. And everything here what we say, it's only the probability. Yeah, and find the good risk ratio to profit. Oke, jadi tetapi satu hal lagi yang perlu diingat, apapun yang kita sampaikan di sini ini hanyalah kemungkinan ya yang akan terjadi di pasar keuangan. Okay, I know that a lot of favorite things for trading here in Indonesia it's gold, and now let's try to check how it looks the situation on this market. Oke, ini adalah salah satu instrumen favorit ya orang-orang Indonesia, yaitu gold. Dan sekarang kita akan coba untuk menemukan good opportunities di instrumen ini. Yeah, now in this moment here we can see some flat movement. This is our support, and here it's our resistance. Oke, jadi di sini kita bisa melihat ya tidak terlalu banyak pergerakan. Jadi di sini Tom sudah melihat titik support dan titik resistance. Okay, and a little bit later I show you the history of this account, because this account is from our students who allow us to show the results our students on public. Oke, jadi nanti Tom akan coba memperlihatkan ya mengenai histori dari account ini. Nah, ini juga merupakan salah satu account dari student kita yang tentunya sudah memberikan izin kepada kita untuk memperlihatkan result dari tradingnya dia. Yeah, and here we can see that the students see the local support and open the position for buy. Oke, jadi di sini Bapak dan Ibu bisa lihat ya bahwa student kita itu melakukan posisi buy. Here, when the market touch this level, this trade will be automatically closed on the profit. This profit will be, don't show me, will be $1,400. Oke, jadi pada saat nantinya kalau misalnya grafik harganya itu menembus di titik yang Bapak dan Ibu bisa lihat ya, nah maka pemilik akun ini atau student kita ini akan mendapatkan profit seperti yang Bapak dan Ibu sudah lihat sekitar $1,400. Yeah, but what I want to show in this example is when this here the client or the students open the position but don't have the true, and the market start to falling down. Here the students prepare the second position bigger. Why? Because the price on the market is cheaper and we have bigger probability that this trade will be successful. Oke, jadi kalau misalnya nih harganya turun, nah apa sih yang akan dilakukan? Seperti Bapak dan Ibu sudah lihat ya bahwasanya klien kita ini sudah melakukan strategi, yaitu dia akan membeli dengan jumlah yang lebih banyak. Kenapa ya? Karena harganya sudah turun, jadi lebih murah seperti itu. What I want to say that when we open some position for buy or sell, in this moment really we don't have the 100 sure that it will be lost or profit, and every time we have to take some money, something like the safety pillow for us for the new opportunities.
Oke, jadi apa yang ingin disampaikan oleh Tom bahwasannya setiap kita melakukan action tidak ada garansi gitu ya kalau kita ini akan profit atau akan loss. Oleh karenanya itu kita harus pintar-pintar melihat setiap kesempatan seperti itu untuk demi apa, demi keselamatan akun kita seperti itu. Now when we make the small technical analysis on the goal, I can draw this trend line, or I can see the second trend line like that. This trend line told me that the market broke this level and have the power to continue with the movement up. Oke, jadi seperti Bapak dan Ibu lihat ya, Tom sudah menggambar dua garis merah untuk melihat trendline-nya. Yang artinya kalau misalnya memang menembus garis merah trendline ini, itu akan ada kemungkinan di mana harganya akan terus naik. Gitu. Yeah, for short-term position, yeah, it's possible to open some position. Yeah, when the market make the small correction somewhere here open the position for buy. Yeah, the profit will be 3%. The loss will be around the 1% around here. It's possible to take the risk, but for me, it's something like a smaller profit. When I want to find some opportunities for trade, I want to see the bigger profit than only 3%. Oke, jadi kalau misalnya untuk jangka pendek kita bisa melihat kalau seandainya nanti ada koreksi, harganya menurun ke bawah, kemungkinan profitnya itu akan sekitar 3%, tetapi untuk risknya itu ada sekitar 2%. Tetapi menurut Tom dia pengen mencari seperti keuntungan yang lebih seperti itu, tidak hanya 3% seperti itu. Yeah, I use this line like my measure of the correction. Yeah, because I can see these things from the past. I take and I put there. Yeah, and for me, doesn't make sense to open the position for buy somewhere here. Yeah, because it's saying the correction. Now we make the movement up, but I expect that we have to make this correction, and after that we have the power maybe to continue with the stream. Oke, jadi Tom coba untuk mencari opportunities lain ya, di mana dia coba menggambar sebuah garis yang diambil dari koreksi di masa lalu dari grafik ini. Gitu. Dan di sini Tom akan melihat opportunities yang lebih besar lagi gitu setelah dia menggambarkan garis-garis trendline ini. This is about the goal. When I can see that the US dollar will be weakness, then for me it's something like the new signal to think about that more about the open the position for buy gold. Oke, jadi kalau seandainya nih nanti US dollar harganya melemah, nah itu artinya kesempatan yang bagus untuk melihat untuk melakukan sebuah action buy terhadap gold. The next favorite metals here it's silver. The situation on the silver will be similar like gold. Yeah, here we can draw some trend line, and now we broke this trend line. Here we can see some support line. This support line will be stronger, and somewhere here we can see the resistance. Oke, jadi selanjutnya yang merupakan salah satu favorit ya selain gold itu silver. Di sini kita coba menggambar garis trendline dan kita sudah bisa melihat titik support dan resisten ya. Okay, I make this trend line a little bit stronger, and when the price will be above this trend line, it's a good time to think about the buy position. Oke, jadi kalau seandainya nih harganya itu bisa menembus garis trendline yang lebih tebal itu adalah adalah saat yang tepat untuk melakukan action buy. Yeah, around this level, think about it to open the position for buy. Yeah, okay. But here my risk will be around 10%. For somebody, maybe it's too much risk for one position.
and the profit it's around 15%. Oke, jadi dari posisi itu, dari titik itu, risknya itu sekitar 10%, tetapi profitnya sekitar 15%. Mungkin bagi sebagian orang itu terlalu besar ya untuk resikonya. Okay, or maybe what is the better idea? That here I open a very small position, like the test, and when the market broke this level and touch this bigger support, here I open the bigger position. Oke, jadi mungkin untuk melakukan tes ya, dia akan coba membeli di arah yang pertama itu sedikit, itu hanya mengetes pasar. Kalau seandainya menembus garis itu, dia akan coba untuk membeli lebih banyak lagi di tanda panah yang bawah itu. Gitu. Yeah, why? Because here I can see the better numbers for me. Yeah, my risk here will be around 7%, and the profit is around 20%. It's also so nice. Oke, jadi kenapa di situ? Karena dia melihat untuk posisi panah yang bawah itu tadi risknya itu sekitar 7%, right? Yeah. And then untuk profitnya itu tadi sekitar 24%. Yeah. Jadi menurut dia itu adalah sebuah big deal ya. Yeah, potential profit around 20%. Yeah. Okay, and now we can skip for the next things, and we try to say something about the new things, and these new things will be cryptocurrency. Oke, jadi selanjutnya kita akan membicarakan soal cryptocurrency ya. I hope so that our audience has some basic information about the cryptocurrency, that this is the digital money, and now start to be famous around the world. Oke, jadi kita berharap semoga Bapak dan Ibu yang hadir hari ini sudah punya sedikit basic pengetahuan ya mengenai apa sih itu cryptocurrency ya. Kurang lebih cryptocurrency itu adalah mata uang digital yang saat ini sedang trend dan famous ya di seluruh dunia gitu. Now everybody speak everywhere about Bitcoin, because this is something like the main famous cryptocurrency, and we try to make the small technical analysis here. Oke, jadi Bitcoin ini merupakan salah satu cryptocurrency yang banyak dibicarakan oleh orang-orang, dan di sini kita coba melihat ya sedikit opportunity atau kesempatan bagus apa sih yang ada di market saat ini soal Bitcoin. Yes. Now we can see that we make the new maximum in this graph. Yeah, it's $66,000. Okay. Yeah, and the market now make some correction. I want to buy the cryptocurrency, but for me now the price it's too high. Yeah, when the price, if we get there, if the price fall down around $50,000, yeah, then I want to try to open the first trade for small first trade around this level. Yeah, and when we broke this level, after that the biggest trade will be around 40,000. Oke, jadi seperti yang Bapak dan Ibu lihat ya di layar, bahwasannya saat ini Bitcoin ini sudah menembus angka tertingginya. Nah, tapi saat ini pun sudah ada koreksinya ya, dan Tom sudah melihat titik supportnya. Kalau misalnya dia berhasil menembus di angka 51.000 itu, maka menurut Tom ini adalah satu kesempatan yang bagus untuk melakukan posisi buy. Tetapi dia juga ingin melihat kesempatan yang lain yang lebih banyak, yaitu apabila dia terus menembus turun harganya ke bawah melakukan koreksi di angka 40.000, maka itu adalah kesempatan yang bagus juga untuk melakukan posisi buy. Yeah, we have to know that when the cryptocurrency has this big value, we need the really big deposit in the account. Yeah, when I want to open the position one lot on this market, it means that my account has to be bigger than the $3,000. $3,000. Yeah, $3,000.
Jadi seperti yang Bapak dan Ibu tahu ya, seperti kita semua tahu nih bahwa saat ini Bitcoin itu nilainya sangat tinggi. Itu artinya kita membutuhkan uang yang lebih besar lagi untuk deposit yang lebih besar lagi untuk akun kita gitu. Jadi artinya kita butuh uang sekitar 3.000 US dollar. Yeah, and maybe for somebody it's a problem to deposit this big money and open only the one position. Then it's fine to say that the exists the cheaper the currency, cryptocurrency than Bitcoin. Oke, jadi mungkin untuk sebagian orang ini merupakan salah satu angka yang cukup besar ya, hanya untuk membuka satu posisi saja. Tetapi jangan sedih karena ada pilihan lain untuk Bitcoin yang harganya jauh lebih murah. Yeah, one of the third or fourth famous cryptocurrency, its name is the Ripple, and you can see that the students open a lot of position here. Oke, jadi salah satu yang mungkin ini juga masuk ke 3 top besar Bitcoin yang cryptocurrency yang paling terkenal di dunia yaitu Ripple ya. Dan seperti Bapak dan Ibu bisa lihat ya di layar Bapak dan Ibu saat ini bahwasannya student kita atau klien kita ini membuka banyak posisi di Ripple. Now, because Bitcoin made some correction and it's a main cryptocurrency, it means that another cryptocurrency made a similar or bigger correction, and after that, it's good time to open the position for buy. Oke, jadi karena Bitcoin yang merupakan salah satu yang saat ini merupakan cryptocurrency utama melakukan koreksi, itu artinya cryptocurrency yang lain itu juga mengikuti Bitcoin yang untuk melakukan koreksi, dan menurut kami itu adalah saat yang tepat untuk melakukan posisi buy. Yeah, when the price fall down for 0.76, yeah, then it's a good time to think about it, open the position or here in this market. Oke, jadi saat ada koreksi sehingga harga menembus di angka 0,76 itu adalah saat yang tepat untuk melakukan buy. Yeah, but it will be the first small position. Bigger position will be around this level. It's 0.56. Nah, tapi itu adalah kemungkinan yang pertama. Kalau misalnya kemungkinan yang kedua yang nilainya lebih besar lagi, kita bisa lihat di angka di 0,58. Yeah. In this moment, yeah, when I count my risk, yeah, the biggest risk it's around 80%. But the profit it's around 200%. Oke, jadi di posisi ini untuk profitnya itu sekitar 200%, sedangkan untuk resikonya itu sekitar 80%. Now we can see compare the cryptocurrency with the classic currency or the different instrument. That here it's a risk 80%. And the profit 200%. It's a more volatility instrument than another, and we have to be more carefully for that. Oke, ya, jadi seperti yang Bapak dan Ibu lihat ya, kalau misalnya kita berbicara soal cryptocurrency, ini merupakan salah satu instrumen yang memiliki volatilitas yang tinggi seperti itu. Ya, Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri kan dengan resiko 80%, sedangkan profit yang bisa didapatkan itu bisa di angka 200% seperti itu. Okay, now in this moment, I think that we made something like the evaluation each of the part of the financial market, and now I show you a little bit from the last history of this account and how the students earn the money on this account. Oke, jadi setelah kita menjelaskan beberapa instrumen dalam pasar keuangan, dan sekarang kita coba untuk menjelaskan dari histori yang dilakukan oleh student atau klien kita di dalam akunnya. These students deposit $50,000, deposit in the 2020 of February, yeah, correct, and now earn around $38,000.
Oke, jadi seperti Bapak dan Ibu lihat ya tadi bahwasannya student kita ini deposit sekitar 50.000 US dollar di tahun 2020 di bulan Februari. Dan untuk saat ini profit yang sudah didapatkan itu sekitar 30.000 US dollar. We can see that the last profit the students make on the share Apple. Oke, kita bisa lihat ya bahwa profit yang paling terbaru yang dia dapatkan itu dari stok Apple. Here is the history that in this moment open the position buy and here close the position. Oke, jadi inilah trading yang dilakukan di stok Apple. Dia melakukan posisi buy dan saat ini melakukan dan sudah ada titik take profitnya ya di situ. Yeah. And now we can see how the students prepare the new position for open the trade. Around this level wants to open the smaller position, then wants to buy the 50 shares of the Apple. When the price make the bigger correction, then wants to open the position for 150 share. Oke, jadi Bapak dan Ibu bisa lihat ya di dua garis putus-putus itu di angka 147 dia membuka posisi buy sebanyak 50. Nah, tapi dia juga melihat kesempatan yang lain yang bisa dia lakukan yaitu pada saat posisi buy di 150, di saat posisi buy di angka 139 dia mencoba untuk melakukan buy sebanyak 150. Next shares what the students open, it's a Facebook. Here we can see that on this top open the position and here close the position on take profit. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya dia melakukan posisi buy dan dia juga melakukan take profit. Tadi kalau tidak salah itu angkanya di 300. Yeah, and again prepare the one trade for buy here. That buy the 50 shares of Facebook on this level, and when the market make the bigger correction, after that add the second position around this level. Oke, jadi sama halnya seperti tadi di harga yang lebih besar dia coba melakukan posisi buy dengan jumlah yang lebih sedikit sekitar 50 dan dia melihat kesempatan lain di mana harganya mungkin lebih murah dan di situ dia akan coba membuka lebih banyak posisi sekitar 150. Yeah, here we can see that earn the some money on the Ripple. Yeah. Dan di sini kita juga bisa lihat bahwa klien atau student kita ini mendapatkan keuntungan dari trading dia di Ripple. Okay, the next shares what the students buy, it's Lufthansa. It's you know what is it? Lufthansa. Yeah, it's airplane and travel agency. Yeah. Yeah, and here we can see that has the sun still open the sun position, and here open the position and close here. Yeah, maybe this shares it's good for somebody don't have enough money because this shares it's very cheap. And one share cost 6.2 euro. Oke, jadi selanjutnya kita bisa lihat ini adalah grafik dari Lufthansa ya, dan di sini kita bisa lihat trading yang dilakukan oleh klien kita, dan ini mungkin salah satu ide juga ya, informasi yang mungkin bisa kita dapatkan kalau misalnya kita mau coba untuk membuka posisi tetapi tidak terlalu memiliki banyak deposit. Nah, ini bisa jadi alternatif karena harganya pun masih cukup murah ya, sekitar $6. Okay, I can see on the history that here it's automobile company Volkswagen. Yeah, we can see the situation. Okay, situation here that the students prepare the trade on this level, or maybe somebody loves the electric car and try to buy the Tesla. Oke, ya tadi kita sudah bisa melihat ya dari chart dari Volkswagen dan dimana tadi kita mencoba untuk prepare untuk melakukan action buy, dan di sini sekarang kita
akan melihat Tesla. Mungkin Bapak dan Ibu udah tahu ya, ini merupakan mobil elektrik ya. Dan di sini kita bisa lihat juga bahwasannya klien kita atau student kita ini juga sedang mempersiapkan posisi buy. I hope so that this information help you to make the better decision on the financial market, and this webinar help you to understand how to trade. Oke, jadi Tom berharap semoga informasi yang disampaikan pada sore hari ini bisa membantu Bapak dan Ibu dalam melakukan action gitu ya, mempersiapkan diri untuk melakukan trading seperti itu. Oke, thank you Tom. I think it's time for Q&A. Okay. Jadi Bapak dan Ibu, tadi itu dia penjelasan dari Tom, dan sekarang adalah waktunya Q&A. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya mengenai current situation ataupun posisi seperti kondisi saat ini di market, kira-kira apa sih gitu ya yang saya nggak tahu kira-kira Bapak dan Ibu dari pemaparan tadi kira-kira apa ya yang mau ditanya gitu kan, mumpung ada ahlinya ahli gitu kan. Oke. Silakan yang mau bertanya Bapak dan Ibu, monggo, karena kita masih ada sekitar 3 menit ya sebelum kita mengakhiri materi kita pada sore hari ini. Oke, maybe while waiting a question, I do have a question for you. Is it possible to be a news trader because we do trading without technical analysis? Okay, it's possible to be the news trader. Usually this type of the trader try to read some newspaper, and then we can see some positive news of the favorite shares, open the position and don't have the interest how it looks the graph. Yeah, it's possible. Oke. Jadi tadi aku tanya Bapak dan Ibu, apakah mungkin ya kita ingin menjadi news trader di mana kita tidak melakukan trading tanpa melakukan technical analysis sama sekali. Dan menurut Tom itu sangat mungkin ya, di mana kita hanya bergantung kepada berita-berita yang kita baca gitu. Jadi kita tidak peduli sama sekali dengan technical analysis gitu. Jadi kita hanya mengupdate diri kita dengan news-news yang terjadi pada saat itu, seperti itu. Oke. I want to check maybe they are a bit shy to ask that one. Oke, sepertinya kita masih punya 1 menit lagi. Kalau seandainya nih Bapak dan Ibu tidak punya pertanyaan, aku mau tanya lagi ya sama. Oh, ada. We do have a question. Okay. I think this is from Ibu Hera. The question is how do we do trading and then get the profit consistently? Okay. We have to understand that when we try to trade, doesn't matter what is this type of the market, that every time exists the profit and loss, and doesn't exist the trading without the loss. Okay. Yeah, but be continuously in profit is possible when you choose the good opportunities. When you take every opportunities, you make the more times mistake, and after that you are not so continuously. Oke, jadi kalau menurut Tom, hal yang paling penting itu yang harus kita pahami adalah di setiap trading itu ada yang namanya profit dan juga loss ya, untung dan juga rugi. Jadi hampir tidak mungkin yang namanya kita melakukan trading tanpa mengalami kerugian. Tetapi di sini adalah kita harus pintar untuk memilih opportunities atau setiap bisa melihat kesempatan di market yang ada saat itu, seperti itu. Jadi yang paling penting adalah kita harus disiplin dengan gaya trading kita, seperti itu. Sometimes it's better to wait for better price in the market. Don't take the every opportunities for trade, but wait for the better price. Oke, dan yang paling penting adalah kita harus sabar untuk menunggu harga yang lebih murah gitu ya. Kenapa? Ya itu karena tidak hanya memilih kesempatan yang bagus, tetapi juga harus bisa melihat harga yang murah yang mungkin harus sesuai juga ya dengan deposit yang kita punya. Okay, so it's like money management.
It's a psychology of the trading, and Okay. the second one is money management. Yeah, it's the Okay. most two important things for trading. After that, it's strategy. Oke, jadi kalau menurut Tom ada dua hal yang paling penting, itu psychology trading dan juga money management. Setelah itu adalah strategi kita, yaitu strategi secara maybe when you say strategy, it's like when we combine technical and fundamental Exactly. analysis. Yeah, and Okay. somebody use indicators, somebody without the indicators. Every these things are strategy. Oke, jadi ya strategi di sini adalah bagaimana cara kita mengkombinasikan antara technical analysis dan juga fundamental analysis seperti itu. Walaupun ya menurut dia ada beberapa orang yang mungkin dia menggunakan indikator dan mungkin juga tidak seperti itu. Oke, Tom, I think it's done. Ya, thank you Ibu Hera untuk pertanyaannya. Dan sekali lagi mau mengingatkan untuk Bapak dan Ibu bahwasannya kalau yang misalnya mau tahu lebih lanjut ya mengenai program edukasi kita, silahkan langsung aja bisa tanya ke tim kita yang mengajak Bapak Ibu ke webinar pada sore hari ini. Tetapi aku akan sedikit menjelaskan bahwasannya kita memiliki program paid class di mana terdiri dari rookie, profesional dan juga 2-in-1, oke? Mungkin Bapak dan Ibu sudah bisa lihat ya di layar bahwasannya kelas rookie ini terdiri dari 10 pertemuan ya, di mana di situ nanti akan diajarkan atau dibimbing langsung oleh tim edukator kita dengan biaya 3 juta. Dan selanjutnya itu ada kelas profesional di mana kelas ini seharga 6 juta dan itu akan ada sepertinya ini ada sedikit tipe operator ini harusnya 10 kali pertemuan ya. Oke. Di kelas profesional ini mungkin Bapak dan Ibu yang sudah memiliki pengalaman trading bisa, tapi ingin tahu lebih lanjut terutama tentang technical analysis, silahkan masuk ke kelas profesional ini dengan harga 6 juta rupiah. Oke, selanjutnya kita juga punya kelas all-in-one di mana akan ada sekitar 26 kali pertemuan dengan harga 7 juta. Oke. Nah, tapi Bapak dan Ibu juga jangan khawatir ya, karena biayanya ini nantinya akan masuk ke dalam deposit Bapak dan Ibu. Nah, selain itu misalnya nih Bapak dan Ibu masih ragu, aduh perlu nggak ya aku ikut mini kelas gitu kan, jangan sedih karena kita punya yang namanya mini kelas. Nah, mini kelas ini biayanya berapa sih Mbak Bel? Biayanya gratis, oke? Tapi kita akan memberikan 3 kali pertemuan, yaitu dari Senin sampai Senin, Rabu, dan Jumat. Dan fasilitasnya Bapak dan Ibu bisa lihat. Dan seperti di layar bahwasannya nanti mini kelas dan juga paid class akan dibantu oleh tim market analyst dan educator kita. Oke, aku rasa itu aja dan thank you banget ya untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Thank you, Tom, for your comprehensive explanation about the current situation in the market. Thank you that you invite me for this webinar. Okay. And maybe see you next time. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Jangan lupa ya untuk follow Instagram kita atau social media kita yang lain, dan jangan lupa juga kalau misalnya mau datang ke kantor kita, silakan datang ke Pacific Place lantai 2 ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat sore. Bye. Bye. Bye, terima kasih. Bye, terima kasih.